Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Saya ingin melanjutkan mengomentari Jokowi yang marah itu. Apakah kemarahan Jokowi itu sungguhan atau hanya rekayasa? Video kemarahan Jokowi yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden viral. Banyak pengamat sudah membuat analisa atas kemarahan ini. Namun yang menarik adalah menguji apakah kemarahan Jokowi ini sungguhan atau hanya sekedar akting. Kemarahan Jokowi dalam sidang kabinet adalah kemarahan level tertinggi. Ucapan tentang reshuffle kabinet pemerintahan dinilai sebagai ancaman serius dari Jokowi kepada para menterinya. Menurut pakar deteksi kebohongan manusia atau lie detector, namanya Handoko Gani, Presiden sungguh merasa marah sekali, plus sedih dan kecewa pada menterinya, itu kata Handoko. Handoko merupakan satu-satunya trainer interview dan analisis perilaku atau human lie detector dari latar belakang sipil yang memiliki otorisasi penggunaan alat lie voice analysis atau LVA. Handoko memperhatikan detik per detik intonasi dan gestur Jokowi lewat rekaman video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden. Handoko menganalisis ekspresi Jokowi. Berpatokan pada Face Action Coding System atau PACS ya, atau fake, yakni sistem taksonomik wajah manusia, saya sudah mengamati detik per detik pidato Jokowi yang marah itu dengan durasi 10 menit 20 detik dan mengamini analisanya dari Handoko. Pada menit kedua lewat 29 detik hingga menit kedua lewat 30 detik, ekspresi wajah Jokowi adalah bagian ujung dan luar alis naik. Ditambah Jokowi menunjukkan ekspresi wajah alis turun keseluruhan, ujung bibir naik, dan mulut terbuka. Gestur Jokowi menunjukkan tangan membentuk penekanan ke hati dengan gerakan sangat tidak berirama dan relatif cepat. Suaranya atau ton di bawah normal, suara beliau yang sesungguhnya. Pada menit kedua lewat 32 detik, Jokowi mengatakan kita harus ngerti ini. Nah, pada saat itu ekspresi wajah Jokowi menunjukkan matanya itu tertutup, alisnya turun, bibir atasnya itu naik ya. Tangan Jokowi terkuncup, ditekan-tekan ke arah hati, suaranya masih di bawah normal, suara Jokowi. Kata Handoko, hipotesisnya Presiden Jokowi prihatin, yakni marah dan sedih. Kemudian lanjut ke menit kedua lewat 33 detik, Jokowi mengatakan jangan biasa-biasa saja. Saat itu dagu Jokowi naik dan bibir tertekan, ujung bibir juga menekan ke bawah. Sedetik kemudian, kemarahan Jokowi mulai terlihat. Tanda-tandanya, ekspresi wajah menunjukkan ya, bibir kanan atas naik, mulutnya terbuka. Kemungkinan terdapat dimpler atau lesung pipit. Dan puncaknya di menit kedua lewat 35 detik. Marah level E alias level tertinggi. Menurut Handoko, pada momen ini Jokowi mengatakan jangan linear. Nah, lantas pada menit kedua lewat 49 detik, Jokowi mengatakan masih ada yang lihat ini. Pada saat itu terlihat jelas Jokowi sedang menunjukkan ekspresi sangat sedih. Matanya tertutup dan pipi naik hingga bibir terbuka. Ini kata Handoko masuk kategori sedih level E. Nah, kita lihat apakah kemarahan Jokowi yang tadi itu yang dianalisa oleh Handoko itu asli atau palsu. Sebagaimana diketahui, ekspresi wajah manusia bisa dibikin, ya kan? Seperti aktor dan pemain teater itu sangat jago bermain peran. Namun menurut Handoko ada aspek yang tidak bisa disembunyikan, yakni ekspresi mikronya. Kalau orang bohong, tidak ada ekspresi mikronya sedang marah. Seorang aktor sekalipun tidak bisa memiliki ekspresi mikro marah kecuali dia betul-betul marah. Ekspresi mikro tidak bisa dibuat karena tidak disadari oleh pemilik wajah. Ini cepat muncul dan cepat hilang.
Nah, seperti Pak Jokowi kembali normal di menit selanjutnya setelah marah itu. Kata Handoko menjelaskan soal level-level kemarahan. Level kemarahan merentang dari A sampai E. Jadi pada level A hingga B, tanda-tandanya hanya sedikit terlihat di wajah. Orang yang tersinggung biasa menunjukkan gejala kemarahan level A dan B. Kemarahan level C biasanya ditandai dengan nada bicara meninggi. Manusia yang mengalami kemarahan level C sudah memasuki taraf kecewa. Kemarahan level E adalah yang tertinggi. Semua organ tubuh mulai terorganisir. Napas orang yang berada di kemarahan level E sudah terburu-buru. Detak jantung memuncak hingga tangan dan kaki bisa ikut bergerak. Kalau microexpressionnya sudah level E, bahkan ditambah jijik dan nyinyir, itu sudah yang paling tinggi. Kasus pembunuhan disertai perkelahian awalnya pasti levelnya sudah E. Ya, bukan baru tersinggung langsung nusuk orang, atau baru tersinggung langsung nonjok dan bunuh orang, tidak. Pasti orang itu sudah masuk kategori level E. Baru kemudian dia menghabisi orang itu. Itu kata Handoko. Nah, orang pada level E itulah sebetulnya kalau Jokowi megang pistol gitu dan ada di Korea Utara, mungkin menteri itu udah langsung ditembak, kira-kira begitu. Itu level tertinggi sebuah kekecewaan, sebuah kemarahan. Nah, untuk menguji keotentikan ekspresi kemarahan Jokowi, Handoko menggunakan Layer Voice Analysis atau LVA. Suara Jokowi diekstraksi olehnya, hasilnya Jokowi sangat menekankan makna yang dia sampaikan alias highly stress. Pada kalimat jangan memakai hal-hal standar, Pak Jokowi terlihat sangat highly stress. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul stres, yakni kecewa dan marah kepada menteri-menterinya yang melakukan hal-hal standar. Ini menurut analisa dari Handoko. Nah, artinya bahwa yang dilakukan Jokowi kemarin yang viral itu, ini ya kemarahan Jokowi yang benar, kemarahan Jokowi yang serius, dan bisa jadi kita tunggu apa hasil kemarahan Jokowi ini langsung direspon oleh menteri atau sebaliknya Jokowi karena sudah marah pada level E langsung mereshuffle. Setidaknya ada 4-5 menteri yang menurut saya memungkinkan direshuffle karena bekerja biasa-biasa saja di masa krisis ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan.